Kota Cirebon berada di Provinsi Jawa Barat. Betul apa salah? Mengajar cintamu. Merdeka, tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran, darah segarmu merasuk ke dalam selasi. Suatu hari di sebuah kota perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, yakni daerah Cirebon, tempatnya di desa Persil, semua masyarakat sedang melakukan aktivitas keseharian. Tak lama kemudian, dua orang berpakaian asing lengkap dengan senjata menghampiri penduduk desa. Hai, cepat kumpul. Saya ingin memberitahu pengumuman penting untuk kalian semua. Kau yang di sana, cepat kumpul. Dasar pribumi tidak tahu aturan. Buat apa aku menuruti perintah dari bangsa Belanda? Kau pemuda kurang ajar. Tuan Danieles akan datang ke desa ini untuk menemui kalian semua rakyat jelata. Kalian semua harus kumpul di sini jam 8. Tak boleh sampai telat. Keesokan harinya seluruh warga sudah berkumpul di tempat yang ditentukan. Tak selang berapa lama, Danieles datang membawa pasukannya. Hai rakyat jelata, perkenalkan aku Danieles, penguasa pantai selatan. Bukan penguasa pantai selatan, Nyi Loro Kidul, penguasa Pulau Jawa. Oh, ya. Wahai rakyat jelata, aku Danieles, penguasa Pulau Jawa. Saya ingin menginformasikan pada kalian bahwa kalian sekarang menjadi budak saya. Pembuatan jalan sudah sampai di Cirebon dan kalian diwajibkan untuk bekerja membuat jalan untuk proyek Jalan Anyar sampai Panarukan. Wah, asik isun gelem jadi budak. Ambiran duitnya akeh. Kalian bisa tetukuran gorengan tahu masari kang akeh. Emangnya digaji tai gawe jalanku? Misalnya digaji, ya isun kedigelem. Apa yang kalian sedang bicarakan? Saya tidak mengerti bahasa kampungan seperti itu. Prajurit, tolong artikan percakapan mereka. Baik, Kapten. Mereka kira pembangunan jalan akan diberi upah. Kalian kira pembangunan jalan Anyar sampai Panarukan ini akan digaji? Mimpi kalian. Pembangunan jalan dilakukan tanpa saya gaji kalian. Jika kalian tidak mau, maka akan saya siksa dan bunuh kalian. Saya tidak mau tahu, pokoknya semua warga harus bekerja. Tak hanya laki-laki tetapi perempuan dan anak kecil pun wajib semuanya untuk bekerja. Kami tidak sudi menuruti kalian. Kau pemuda pribumi lemah, jaga ucapan kamu. Prajurit, beri dia pelajaran. Untuk sekarang masih saya ampuni kalian semua. Pemuda ini akan jadi contoh bagi kalian yang tidak menuruti perintah saya. Besok kalian semua wajib datang ke tempat kerja pagi pukul 8. Tidak boleh ada yang telat. Jangan lama-lama di sini, nanti kita tercemar oleh bangsa pribumi kotor ini.
Keesokan harinya, seluruh pribumi berkumpul untuk membangun jalan. Mereka semua bekerja keras membangun jalan anyar hingga Panarukan, tanpa mendapatkan upah sepeser pun. Mereka semua kelaparan, kehausan, hingga nyaris jatuh pingsan. Dari kejauhan muncul seorang gadis nan cantik jelita. Ia adalah kembang desa yang baru saja pulang ke kampung halaman setelah menyelesaikan pendidikannya. Ada apa ini ribut-ribut? Saya minta kalian untuk cepat bekerja. Jangan membuang waktu. Kami lapar dan haus, Tuan. Kami butuh makan dan minum. Iya, Tuan. Kami juga butuh istirahat. Diam kalian semua. Kalian itu budak. Kalian tidak berhak makan, minum, maupun istirahat. Hei, jaga ucapanmu kaum Belanda. Kami adalah orang yang punya tanah ini. Kami manusia yang butuh makan, minum, dan istirahat. Kalian kaum Belanda hanya pendatang di sini. Apa hak kalian untuk mengatur kami? Hai kau wanita lemah, jangan ikut campur. Apa kau ingin seperti mereka? Hah? Berhenti! Hai nona manis, aku baru melihatmu pertama kali. Kalau kau menjadi pasanganku, hidupmu akan nyaman jika kamu menjadi noni Belanda. Sampai kapanpun saya tidak sudi untuk menjadi noni Belanda. Apalagi pasangan kamu. Darah saya, darah Indonesia. Di tubuh saya mengalir darah merah putih. Hei, kurang ajar sekali kau. Prajurit, bawa gadis tersebut. Siap, Raden. Tidak, lepaskan aku. Dasar kalian penjajah kurang ajar. Para warga desa hanya terdiam melihat si gadis yang ingin dibawa oleh Belanda. Mereka takut jika mereka melawan, mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih kejam. Hei kaum Belanda, lepaskan dia! Lepaskan aku, lepaskan. Tolong aku, Kang Mas, tolong aku. Pemuda tersebut merasa kecewa pada dirinya karena tidak bisa mengejar sang gadis. Ia juga marah pada warga desa karena tidak ada yang mencegahnya. Akhirnya sang pemuda pergi sambil menatap sinis para warga. Mengapa kau membiarkan gadis pergi begitu saja? Apa kalian sudah gila? Dia baru saja pulang dari pendidikannya. Iya benar, kita harus mengusir Belanda dari wilayah kita. Ini adalah tanah kita dan mereka hanya tamu di sini. Pendatang tidak pantas memperlakukan pribumi seperti itu. Kita harus menyerang mereka. Iya cung, isun get wedi. Kalian takut pada para penjajah, orang asing yang menduduki tanah kita. Kalian ini benar-benar. Ya sudah, biar aku saja yang menyelamatkan gadis. Aku akan pergi sekarang. Cung, sepertinya kau sudah gila. Kau tahu enggak, itu tuh sangat berbahaya. Kau bisa mati kalau ketahuan. Iya cung, isun get wedi. Pemuda tersebut tetap tidak mendengarkan perkataan mereka. Dia pergi begitu saja, meninggalkan dua orang temannya. Malam sudah larut. Pemuda satu pun sudah sampai markas Belanda. Ia mengintip pergerakan Belanda dari balik semak-semak sambil menyusun rencana agar bisa membawa pulang sang gadis. Setelah berpikir lama, akhirnya sang pemuda melancarkan aksi sambil bergerak diam-diam. Kemudian tiba-tiba saja, ngapain kamu? Anu Pak, saya. Kau akan membebaskan gadis itu kan? Saya sarankan kamu lebih baik pulang. Saya akan membebaskan kamu kali ini. Cepat pergi atau akan saya laporkan.
Pemuda tersebut terdiam. Ia sangat kesal karena rencananya belum berjalan sama sekali. Namun keburu tertangkap oleh prajurit Belanda. Akhirnya ia memutuskan kembali pulang dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya warga dihebohkan oleh penyerangan pasukan Belanda di rumah kepala desa. Akhirnya kepala desa tewas di tempat. Warga semakin geram dengan kelakuan Belanda yang semena-mena. Wahai bangsaku, wahai masyarakat desa, apa kalian kurang puas melihat saudara kita seperti ini? Apa kalian diam saja? Apa kalian ingin ada lagi korban jiwa? Benar, saya sudah cukup menderita atas kepergian ayah saya ini. Iya benar, kita harus mengusir Belanda dari wilayah kita. Ini adalah tanah kita dan mereka hanya tamu di sini. Pendatang tidak pantas memperlakukan pribumi seperti itu. Kita harus menyerang mereka. Tapi kami hanya rakyat jelata yang tak punya keberanian maupun senjata. Kami pasti akan kalah dengan prajurit Belanda yang kuat memiliki senjata lengkap. Kami kaum lemah yang bisa menuruti perintah Belanda. Betul. Kita memang lemah jika kita tidak bersatu. Esokan harinya, mereka semua telah menyiapkan senjata baku runcing dan sudah menyiapkan strategi untuk menyerang kaum Belanda. Mereka semua berdoa untuk keselamatan nyawa dan bangsa. Akhirnya waktu perang pun tiba. Keadaan mencekam, suara senjata di mana-mana. Tanah bercampur darah, air mata tangis kesedihan mengaum menyayati hati. Semua keadaan kacau, hanya satu yang membulatkan tekad pribumi, yaitu membuat mereka bisa hidup nyaman tinggal di tanah ibu pertiwi.